Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai kenabian, nubuwah. Bab ini berisi uraian tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan para nabi, yang merupakan bagian kedua dari dua bagian iman. Iman tersusun dari dua bagian. Pertama, iman kepada Allah Ta'ala, yakni hadisun nafsi yang mengikuti pengenalan sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang mungkin bagi Allah Ta'ala. Uraian tentang bagian iman yang pertama ini sudah kami jelaskan pada bab pertama. Adapun bagian iman yang kedua adalah iman kepada para rasul, yakni hadisun nafsi yang mengikuti pengenalan sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang mungkin bagi para rasul Allah. Yang dimaksud dengan haditsun nafsi adalah penerimaan dan keyakinan hati akan apa yang diketahuinya, walaupun kesombongan tidak bisa menghalangi dia untuk membenarkannya. Ketahuilah bahwa Rasul adalah manusia laki-laki yang merdeka, bukan budak, yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan hukum-hukumnya yang bersifat taklifi dan wad'i kepada mereka. Yang dimaksud dengan hukum taklifi dan wad'i ialah kewajiban syariat yang pasti, kenyataan sesuatu menjadi syarat, atau menjadi sebab, atau penghalang, atau sah, atau rusak, serta hal-hal lain yang menjadi ikutannya, seperti janji dan ancamannya. Adapun Nabi adalah manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala berupa syariat yang harus diamalkannya, entah kemudian dia diperintah untuk menyampaikan syariat yang diterimanya itu kepada yang lain maupun tidak. Kerasulan para rasul merupakan kelembutan dan rahmat dari Allah Ta'ala yang dengannya dia mengistimewakan hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan kenabian tidak bisa diupayakan, entah dengan riyadah, latihan spiritual, dengan mujahadah, memerangi nafsu, maupun dengan upaya-upaya lainnya. Kenabian semata-mata merupakan anugerah dari Allah Ta'ala yang mengandung hikmah dan kemaslahatan. Adapun jalan untuk menegaskan kerasulan dilakukan dengan mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang menyalahi kebiasaan, dimunculkan untuk membenarkan dan memperkuat pengakuan kenabian para nabi. Seperti peristiwa keluarnya air dari jari-jari Nabi Muhammad dan peristiwa tidak terbakarnya Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam kobaran api. Mukjizat-mukjizat itu merupakan penegas yang amat jelas dari Allah Ta'ala akan kebenaran pengakuan kenabian para nabi. Iman kita tidak akan sempurna sebelum kita mengenal para rasul Allah, dan iman kepada para rasul itu tidak akan didapat selain dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi mereka. Karena itu di sini kami akan menguraikan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz adanya pada diri para rasul. Ada 4 sifat yang mesti ada dalam diri para rasul Allah, dan 4 sifat pula yang mustahil adanya pada diri mereka. Pertama, ash-shidku, benar dan jujur, di dalam semua hal yang mereka sampaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para rasul mustahil bersifat al-kidzbu, tidak benar, bohong di dalam semua itu. Karena al-kidzbu merupakan kebalikan dari ash-shidik. As-sidiq adalah kesesuaian berita yang disampaikan dengan kenyataan dan hakikat berita itu. Misalnya berita yang disampaikan mereka, sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada selain Dia. Mereka telah berkata benar dan jujur, karena apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan al-kidzbu adalah ketidaksesuaian berita dengan kenyataan dan hakikat berita itu. Dalil akal yang menunjukkan kemestian para rasul bersifat jujur dan mustahil bersifat bohong adalah apabila para rasul itu berbohong di dalam berita menyampaikan kepada orang lain, berarti berita dari Allah yang berupa mukjizat itu juga bohong. Karena Allah menegaskan kebenaran seorang rasul dengan mukjizat yang dia munculkan di tangannya. Penegasan kebenaran dengan pemunculan mukjizat ini menempati posisi penegasan kebenaran dengan firman yang tegas. Pemunculan mukjizat ini menempati posisi firman Allah Ta'ala, "Hambaku ini benar dan jujur di dalam setiap kabar yang disampaikannya dariku." Apabila para rasul itu berbohong, berarti Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berbohong dalam penegasannya akan kebenaran diri mereka.
Dan bohong sungguh hal yang mustahil adanya pada Allah Ta'ala. Sebab berita dari Allah itu sesuai dengan ilmunya, dan ilmunya tidak mengandung sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan. Demikian pula firman-Nya. Maka nyatalah bahwa para rasul itu mustahil bersifat bohong. Karena itu mereka mesti bersifat benar dan jujur. Selain dalil akal, ada banyak dalil naqli yang menunjukkan kemestian para rasul bersifat jujur dan mustahil bersifat bohong. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran Surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan, yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasul-Nya. Quran Surah Yasin. Sifat kedua yang mesti adanya di dalam diri para Rasul Allah adalah al-amanah, terpercaya. Mustahil mereka bersifat al-khiyanah, khianat. Amanah ialah menjaga diri lahir batin dari hal-hal yang terlarang, yang haram maupun yang makruh, seringan apapun keterlarangan itu. Sedangkan khianah adalah kebalikannya. Secara argumentatif, akal menunjukkan kemestian para rasul bersifat amanah dan mustahil bersifat khianah. Kita tahu bahwa para rasul merupakan makhluk yang paling mulia dalam pandangan Allah Ta'ala, paling bertakwa kepadanya, paling mengenalnya, dan paling takut kepadanya. Allah telah memilih dan mengistimewakan mereka lebih dari manusia lainnya. Allah menjadikan mereka sebagai duta untuk menyampaikan hukum-hukum syariatnya kepada umat manusia, disertai dengan penegasan kebenaran darinya akan kebenaran hukum yang mereka sampaikan itu. Karena itu mereka mesti menjadi panutan bagi umat. Sungguh, Allah telah menegaskan kemestian mereka untuk diikuti tanpa komentar, dan kita diperintah untuk mengikuti semua perkataan, perbuatan dan perilaku mereka. Jika ternyata para rasul Allah itu berkhianat dengan melakukan perbuatan haram atau makruh, tentu perbuatan tersebut akan menjadi perbuatan yang diperintahkan sekaligus dilarang. Menjadi diperintahkan karena perbuatan tersebut dilakukan rasul yang menjadi panutan dan mesti kita ikuti, sekaligus dilarang karena rasul telah menyampaikan keterlarangannya. Dan ini sungguh batil karena mengandung kontradiksi. Karena itu para rasul mestilah bersifat amanah, mustahil mereka bersifat khianah. Dalil naklinya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Quran Surah Ad-Dukhan. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surah Al-Anfal. Sebagaimana Anda ketahui, para rasul adalah orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, dan tentunya mereka bukan pengkhianat. Para ulama telah sepakat tentang keterpercayaan para nabi dan rasul Allah. Mereka juga sepakat bahwa para nabi dan rasul disucikan dari segala kekurangan dan dosa. Karena itu kita wajib membenarkan keterpercayaan mereka. Sifat ketiga yang wajib adanya dalam diri pada Rasul adalah at-tabligh, menyampaikan semua yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk mereka sampaikan kepada manusia. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun dari semua yang telah Dia perintahkan kepada mereka untuk mereka sampaikan, sesuai perintahnya kepada umat, entah dengan sengaja atau karena lupa, kepada sebagian umat ataupun kepada semua. Dalil akal yang menunjukkan kemestian para rasul bersifat tabligh dan mustahil menyembunyikan sesuatu dari yang telah diperintahkannya untuk mereka sampaikan sudah sangat jelas dari argumen kemestian mereka bersifat amanah. Sungguh apabila mereka menyembunyikan sesuatu yang telah diperintahkan untuk disampaikan, berarti mereka telah berkhianat. Dan ini mustahil, sebab para rasul Allah sungguh terjaga dan terpelihara, ma'syum, dari sifat khianat. Dalil naklinya adalah firman Allah Ta'ala,
yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab. Al-Quran Suci telah menjelaskan kesempurnaan tabligh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan, yang disembelih nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah. Sifat keempat yang mesti adanya dalam diri para rasul adalah al-fathanah, cerdas dan tidak lupa. Mustahil para rasul bersifat ghaflah, lupa, dan baladah, idiot. Rasul diutus untuk menegakkan hujjah, argumen, untuk mengatasi musuh dan membatalkan pengakuan mereka yang batil. Seandainya para rasul tidak mempunyai sifat fathanah, tentu mereka tidak akan mampu menegakkan hujjah untuk mengatasi musuh. Dan hal ini adalah keliru. Dalil naqli yang menunjukkan kemestian para rasul bersifat fathanah adalah firman Allah Ta'ala. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-An'am. Allah Ta'ala juga berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl. Membantah dengan cara yang terbaik hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas, si tolol tentu tidak akan bisa melakukannya. Kesimpulannya, sifat-sifat yang wajib ada dalam diri para rasul berjumlah 4 sifat, yakni al-shidq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fathanah. Dan mereka mustahil tersifati dengan sifat-sifat kebalikannya, yakni al-kidzbu, al-khiyanah, al-kitman, dan al-baladah. Adapun sifat yang wenang ada dalam diri para rasul adalah al-a'rad al-bashariyah, yakni sifat-sifat manusiawi yang tidak sampai menafikan keluhuran derajat mereka. Di antaranya adalah mengalami sakit, lapar, fakir, makan, minum, dan tidur. Hanya saja, meski mata para rasul itu kadang tidur, hati mereka tetap terjaga. Dalilnya sebagaimana disaksikan akal, sifat-sifat manusiawi itu nyata terjadi pada diri semua rasul Allah. Sedangkan dalil naklinya adalah firman Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Quran Surah Al-Furqan. Yani, engkau wahai Muhammad, memiliki sifat manusiawi seperti mereka. Apa faedah kenyataan para rasul terkena sifat-sifat manusiawi layaknya manusia lain? Faedahnya adalah untuk menambah kemuliaan mereka, menambah keluhuran derajat mereka, dan menambah kebesaran pahala mereka. Hal ini didukung oleh kesaksian sabda Rasulullah SAW, yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian mereka yang berderajat di bawahnya, lalu yang di bawahnya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ats-Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan menimpakan ujian berat kepadanya untuk mendengar tadharru'nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sya'b al-Iman
dan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus. Faedah lainnya dari kenyataan para rasul terkena sifat-sifat manusiawi adalah penghiburan hati dan pelipur lara bagi kita saat kita ditimpa derita yang serupa menimpa para rasul. Selain itu juga untuk memperingatkan kita akan kehinaan dunia dan kerendahan nilai duniawi. Apabila seorang berakal sehat merenungi keadaan yang dialami para rasul, bagaimana rasa sakit yang mereka derita, bagaimana kemiskinan yang mereka alami dan tindakan menyakitkan yang mereka terima dari para penentangnya, tentu dia akan tahu betapa semua derita itu tidak berarti di hadapan Allah Ta'ala. Lalu dia akan berpaling dengan hatinya dari dunia ini serta menggantungkan kalbunya kepada Allah Ta'ala. Kenyataan para rasul terkena sifat-sifat manusiawi juga merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa mereka adalah hamba-hambanya. Sehingga orang-orang yang lemah tidak merasa lemah hati melihat mukjizat-mukjizat agung yang muncul di tangan para rasul. Kami mengatakan bahwa yang mungkin adanya dalam diri para rasul itu adalah sifat-sifat manusiawi yang tidak menafikan keluhuran derajat mereka, untuk mengecualikan sifat-sifat yang dapat menghilangkan keluhuran derajat mereka, seperti buta, lepra, gila, dan sifat lain yang membuat orang lari dari mereka. Atau seperti makan di tengah jalan dan perbuatan-perbuatan lain yang dinilai rendah. Atau mimpi, ihtilam, yang muncul dari setan. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.